Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mereaction video Teguh Iqbal Johad yang membahas Habib Rizik Syihab. Ini yang ke part 3-nya. Yang video sebelumnya sempat ada kendala. Dan sekarang saya mau melanjutkannya. Kita mulai saja videonya. Nah, bilang kalau ada orang-orang yang seperti itu khurafat. Jangan. Oh ya, maaf sebentar. Kemudian ada Habib Umar, matanya begini ketika sedang di majelis zikir entah apa, saya lupa. Matanya begini, dibilang sedang melihat Rasulullah. Ya, dibilang sama pendukungnya sedang melihat Rasulullah yang datang ke majelis itu. Matanya begini. Gitu. Kemudian si Rizik pernah bilang kalau ada orang-orang yang seperti itu khurafat. Jangan percaya, ikhwan, kata Rizik. Udah satu sama kan? Udah. Udah tuh Rizik yang bantah. Kan? Terus lanjut. Nah, saudara, saudara, di sini dia yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang saya simpulkan pernyataan barusan. Di sini dia mencoba mengadu domba antara Habib Umar dan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab dengan mengatakan bahwa karena ada narasi dari mungkin pengagung Habib Umar bahwa dalam satu ceramah Habib Umar pernah melihat Rasulullah dengan ciri-ciri matanya yang sedikit melotot. Lalu ada juga ceramah Habib Rizik yang menjelaskan tentang bertemu dengan Rasulullah. Kata Habib Rizik, bila ada pendakwah yang mengumbar-umbar menceritakan pernah bertemu dengan Rasulullah, itu kata Habib Rizik, itu jangan dulu dipercaya. Ada yang bilang misalnya ketemu langsung dengan Rasulullah, melihat langsung, itu jangan dulu dipercaya, itu khurafat. Itu ada ceramahnya. Nah di sini TJ mau mencoba mengadu domba antara dua ulama, antara dua habaib. Kenapa saya bisa berpendapat mengadu domba? Ya iya, karena itu ceramah Habib Rizik itu tujuannya bukan kepada Habib Umar. Tidak ada sangkut pautnya dengan Habib Umar bin Hafid. Ya, itu Habib Umar ceramahnya videonya kapan? Habib Rizik juga videonya kapan? Jadi TJ ini mau mengadu domba, padahal yang dimaksud Habib Rizik itu orang-orang yang berbohong. Sedangkan Habib Umar itu gak pernah bilang bahwa dirinya bertemu dengan Rasulullah. Gak pernah. Itu hanya mungkin oknumnya saja, santrinya, pendukungnya saja, pengagumnya saja yang membuat narasi seperti itu. Habib Umar gak bilang. Dan ini TIJ seakan-akan itu mengasumsikan Habib Umar, statement itu, narasi itu yang dibuat, diucapkan oleh Habib Umar dan dibantah oleh Habib Rizik. Seakan-akan gitu, seakan-akan membuat asumsi gitu. Ini bahaya, ini mengadu domba antara ulama dan habaib. Oke, kita lanjut. Kan? Terus lanjut lagi. Baru tadi saya dengar ceritanya, tapi udah lama kayaknya kejadian. Katanya Rasulullah bersabda di dalam mimpi. Jadi nggak perlu lagi kita sahih Bukhari, nggak perlu lagi kita hadis-hadis yang perawinya di zaman dulu, karena sekarang banyak perawi-perawi yang dari mimpi.
Gue heran mereka ini santri atau dukun gitu kan. Ada lagi yang mengatakan bahwa kita wajib mengikuti Rizik Syihab. Karena dia adalah pemimpin umat katanya. Kemudian dinisbatkan ke seorang ulama yang ada di Madura. Kemudian orang yang dibilang bermimpi tersebut membantah juga. Beliau nggak pernah mimpi kayak gitu. Coba kalau yang mimpinya si Bahar, pasti nggak akan dibantah sama si Bahar. Artinya apa di sini? Bahwa mereka menutupi kebohongan-kebohongan untuk sebuah popularitas. Ya. Bos, ini saya kasih tahu. Soal perkara mimpi itu kan oknum yang di bawah. Oknum yang di bawah. Bukan dari Habib Rizik, bukan dari Habib Bahar. Gak ada Habib Rizik menyuruh itu. Kalau misalnya ada, mana buktinya? Itu oknum yang di bawah. Ya gak tahu itu oknum siapa. Apa mungkin yang mencoba memfitnah Habib Rizik mungkin, sehingga membuat fitnah narasi seperti itu, seolah-olah memuji Habib Rizik padahal niatnya menjatuhkan. Mungkin ya, kamu ini jangan gitulah. Kalau Anda mau membahas soal ini, oknum-oknum yang bikin narasi, judulnya jangan Habib Rizik dong, jangan sambil membahas Habib Rizik. Cukup fokusnya oknum-oknum ini. Kalau membahas sebuah tema suatu, jangan ini judulnya membahas Habib Rizik, tapi yang yang begini-begini dibahas. Itu kan oknum, udah gak ada sangkut pautnya dengan Habib Rizik. Kamu ini Paham nggak? ya. Jadi dari hasil mimpi jadi sebuah dalil untuk menguatkan pemimpin mereka itu sebagai pemimpin umat Islam. Makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin, ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnudzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak, saudara? Saudara, itu menurut lu, saudara. Menurut lu, saudara. Ya kali kalau orang gila di jalan mah ya. Kalau ada orang gila di jalanan nih, masa disebut wali? Mana ada gak dari Habib Rizik atau dari Bahar yang mengatakan begitu? Adapun kalau ada orang yang dianggap gila, mungkin berpikirnya sedikit kurang. Bahkan ada yang diwalikan. Yaitu kan track recordnya bagaimana dulunya itu orang. Bisa saja kan orang yang dulunya ibadah, saking ini ibadah sampai dia lupa akan dunia. Itu yang dimaksud. Kalau ada orang gila yang gak dikenal, masa disebut wali? Gak ada yang statement begitu, saudara. Anda ini mengasumsi seolah-olah asumsi Anda ini dinisbatkan itu dikeluarkan, dilontarkan oleh Habib Rizik. Anda ini, saudara, betul tidak, saudara? Saudara. Dan kita ketika membantu orang gila ini ada iming-iming. Nanti ini waliullah. Kalau aneh tidak bantu dia, mungkin akan dipersempit rezeki aneh. Jadi aneh harus bantu dia. Kalau
kalau aneh punya uang 100, aneh kasih ke dia 100, nanti akan dilipat gandakan oleh wali ini. Saudara, udahlah. Dia itu sedang ngebahas yang gak ada. Kalau membahas Habib Rizik itu bahas yang apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Anda ini seolah-olah apa yang Anda katakan itu melibatkan Habib Rizik. Habib Rizik gak tahu apa-apa perkara begitu. Apa Anda ini mau merusak nama orang dengan cara begitu? Aduh. Coba next lagi. 100 nanti akan dilipat gandakan oleh Cuma wali ini. asumsi aja ya, asumsi TIJ. Udah mulai nggak ada keikhlasan. Kedua, ada artis yang lagi ngeprank. Ada 3 hal. Saya mau bikin perbandingan. Ada 3 hal yang membenci Habib Rizik. Yang pertama, orang yang cinta maksiat. Yang kedua, orang yang punya iri dengki. Punya hatinya iri dengki. Yang ketiga, orang awam. Itu. Yang orang awam masih banyak peluang untuk bisa dikasih tahu, masih bisa berubah. Orang yang cinta maksiat masih bisa ada peluang kalau dia berhenti dengan maksiatnya, taubat. Tapi kalau orang yang iri dengki, itu rada susah. Nah pasti nanti ketika kita bantu si artis ini, kita ikutan viral, kita akan diberikan iPhone, kita akan diberikan uang. Udah hilang lagi itu ikhlas kita, ya susah untuk menciptakan suasana ikhlas di dalam hati zaman sekarang. Sama yang satu lagi 3 tuh, jangan Intel nih lagi nyamar. Karena ada orang kayak gitu, tiba-tiba ada orang gila bertamu ke rumahnya tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa takut, dia langsung mempersilahkan masuk, dihidangkan air, dihidangkan minum, dihidangkan makan, dijamu dengan baik. Ditunggu pranknya berakhir. Enggak berakhir-akhir, rupanya orang gila beneran. Habis itu diusir, dimaki-maki, kurang ajar lu ya, ternyata lu gila beneran. Ternyata lu bukan artis yang lagi buat prank. Sialan, habis nih kopi gua nih, habis nih kue gua di rumah gua nih. Kan jadi nggak baik, saudara. Alangkah baiknya ketika kita membantu seseorang. Saya skip aja ya yang ini. Pembahasan yang ini soalnya ini gimana ya, gak menjalur. Pembahasannya gak menjalur, saya dipercepat aja. Orang tanpa ada udah ikhlaskan saja. Kewajiban kita tidak rendah. Kita tidak tahu itu. Makanya jangan menghukumi hati seseorang. Boleh dari perilakunya kita bisa melihat, tapi jangan menghukumi hatinya. Komentari perilakunya, seperti gua komentari si Rizik. Karena gua nggak tahu hatinya. Kadang-kadang kan bocil-bocil pengikut Rizik bilang, ente belum pernah ketemu sama Rizik, ente belum tahu isi hati Rizik. Ya enggak lah, gua bukan dukun, bukan peramal yang bisa mengetahui isi hati orang. Maka di sini kita berhusnudzan boleh, tapi berwaspada itu juga penting. Ntar nyamar jadi waliullah ternyata cabul, nyamar jadi waliullah ntar maling, ntar begal, ya kan? Iya banyak begal sekarang, nyamar jadi orang gila. Kalau mau menilai waliullah, orang soleh, mas, orang-orang masyarakat itu kenapa cinta kepada Habib Rizik, kenapa cinta kepada Habib Bahar? Bukan dari segi perkataan saya wali, enggak. Habib Rizik gak pernah mewalikan diri atau mengsolehkan diri. Ini saya soleh, saya gak ada. Cuma masyarakat menilai dari bagaimana perilaku beliau, bagaimana keikhlasan beliau,
bagaimana track record beliau. Gitu Mas. Dulu Habib Rizik itu berjuang dari dulu, terus digoreng, dirusak oleh media-media mainstream. Alhamdulillah, wah Habib Rizik namanya makin besar. Itu adalah bukti itu keikhlasan seseorang, bukti cinta itu bukan Habib Rizik cari. Nyamar jadi orang gila kan butuh supaya ada kerjaan dia nanti, supaya ormasnya diberikan apresiasi oleh masyarakat. Ternyata benar kata si fulan ada orang gila yang nyerang ulama, padahal mereka sendiri yang nyuruh. Contoh, kalau seorang pemimpin negara melakukan pencitraan, kira-kira penting nggak? Penting menurut saya. Terserah mau dia pencitraan mau tidak, yang jelas dengan pencitraan dia itu dia lebih dekat dengan rakyat, dia lebih tahu di lapangan seperti apa. Tapi kalau orang-orang yang nggak jelas, presiden bukan, pejabat bukan, ulama bukan, waliullah apalagi jauh-jauh lah, buat pencitraan, nanti kalian akan temukan ada orang-orang di tengah jamaah mereka yang nangis. Itu kalau dalam ilmu dagang namanya testimoni ya. Misalnya gini, sebelum saya berobat ke Habib, kepala saya sering sakit sebelah. Setelah saya berobat ke Habib, kepala saya hilang sebelah. Misalnya gitu testimoninya. Oh enggak? Melalui momen ini, oh bukan begitu. Ini lagi rame nih, ada Habibnya di depan tuh, ada preman misalnya ataupun santri gitu, tiba-tiba megang dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagir Teguh Iqbal Johar, dalam hal ini ana ingin meminta maaf kepada Habibana karena selama ini ana benci dengan antum, Bib. Ana selalu menghina antum, Bib. Ana di sini bertaubat, Bib. Ana minta maaf. Ya sudah, ikhwan, sudah, terang. Ana sudah memaafkan, ya ikhwan. Nah, itu iklan tuh. Biar kalian tahu tuh. Itu salah satu iklan untuk menjaring orang-orang bodoh. Kenapa saya katakan orang bodoh? Karena orang di Indonesia ini semenjak penjajahan Belanda, pertama gampang kagum, gampang terpukau, gampang ditipu. Apalagi dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu tidak akan terlihat bejatnya. Dia menipu. Anda ini membicarakan diri Anda sendiri mungkin ya, yang pandai tipu muslihat, yang tidak kelihatan salahnya. Gini saya jawab. Perkara soal ada yang bilang, Anda tadi bilang bahwa ada sebuah video ya dari channel FPI mungkin, seorang jamaah yang mengatakan dulu pernah membenci Habib Rizik, sekarang bertobat. Terus Anda bilang itu sebuah testimoni, sebuah promosi lah kan. Gini, yang pertama itu asumsi Anda. Anda berbicara hanya menurut asumsi Anda. Ya. Anda tidak tahu fakta yang sebenarnya. Kalau Anda tahu, kalau Anda bisa membuktikan itu, harus Anda coba buktikan apa fakta-faktanya. Apa fakta-faktanya? Saya pernah silaturahmi ke Habib Rizik, ke Petamburan, bertamu rombongan saya dari Purak.
real, fakta. Adapun orang yang bertanya itu, misalnya orang yang bertanya mengada-ngada, ya, bilang saya dulu cinta benci habaib, sekarang saya cinta. Andai misalnya dia bohong, dia mengada-ngada, ya dia yang salah, bukan Habib Rizik. Habib Rizik mah gak ada briefing, gak ada. Anak ini seolah-olah gini, seolah-olah kejadian itu, testimoni itu diatur oleh Habib Rizik atau diatur oleh tim-timnya Habib Rizik. Anda ini mau bikin asumsi, andaikan itu bohong, itu sih yang bertanyanya jemaahnya, gak ada itu sangkut pautin Habib Rizik. Habib Rizik mah hanya menerima pertanyaan, jawab. Saya saksi, saya pernah silaturahmi dengan rombongan saya dan ada sesi tanya jawab.